Jawa Barat adalah daerah pegunungan di mana masyarakatnya tinggal terdapat pohon bambu. Mereka membuat alat musik dari bambu karena mudah didapat dan ringan untuk dibawa. Angklung merupakan salah satu alat musik atau boji bunyian yang digunakan untuk upacara yang berhubungan dengan padi. Jadi, angklung tidak dijadikan atau digunakan sebagai kesenian murni, melainkan sebagai kesenian yang berfungsi dalam kegiatan kepercayaan. Hal ini masih dilakukan oleh orang-orang Sunda yang tinggal di pedalaman seperti Baduy atau Kanekes di Kabupaten Lebak Cipining Bogor dan masyarakat Ciptalasa Kabupaten Sukabumi masih memfungsikan angklung sebagai bagian dari ritual penanaman padi. Leluhur angklung, angklung leluhur atau angklung buhut. Mengingat sistem susunan nada dan jumlah yang terdapat pada angklung-angklung buhut itu pentatonis seperti pelok, salendro, madenda berbeda dengan angklung padaing yang berskala nada diatonis kromatis. Nada-nada yang dimiliki oleh angklung-angklung buhut dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Dog-dog lojor memiliki 3 nada. 2. Badut dan badai memiliki 4 nada dan buncis memiliki 5 nada. Dengan demikian, angklung-angklung buhut ini lebih bersifat ritmis ketimbang melodis. Angklung Kanekes. Angklung dari daerah Kanekes atau sering disebut orang sebagai Baduy. Angklung ini digunakan dalam upacara menanam padi, bukan semata hiburan tetapi bernilai magis tertentu. Waktu untuk memainkan angklung Kanekes adalah saat tanam padi datang. Penabuhan angklung Kanekes pun bisa dimainkan di luar ritual padi meski tetap memiliki aturan tertentu. Misalnya, hanya boleh ditabuh hingga masa ngubaran pare atau mengobati padi sekitar 3 bulan dan sejak tanam padi berlangsung. Setelah itu, selama 6 bulan berikutnya alat ini dilarang dimainkan hingga saat tanam padi berikutnya. Angklung Gubrak. Angklung Gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan menanam padi, mengangkut padi, dan menempatkannya di lumbung. Mitosnya, angklung Gubrak mulai ada ketika masa Paceklik datang di Kampung Cipining. Angklung Dog-dog lojor. Kesenian dog-dog lojor terdapat di masyarakat Kesepuhan Pancen Pangawinan atau Kesatuan Adat Banten Kidul yang tersebar di sekitar Gunung Halimun, berbatasan dengan Sukabumi, Bogor, dan Lebak. Meski kesenian ini dinamakan dog-dog lojor, nama salah satu alat musik di dalamnya, di sini juga digunakan angklung karena berkaitan dengan ritual padi. Waktu yang digunakan untuk memainkan angklung ini berbeda dengan angklung Kanekes. Angklung ini dimainkan setahun sekali setelah panen. Nama acara ini Seren Tahun yang diadakan di pusat kampung adat. Pusat kampung adat sebagai tempat kediaman sesepuh ini selalu berpindah sesuai petunjuk gaib. Tradisi penghormatan padi ini sampai saat ini masih dilakukan karena mereka termasuk masyarakat yang memegang teguh adat istiadat. Angklung Badeng. Angklung Badeng merupakan kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musik utamanya. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malambung, Garut. Kesenian angklung Badeng dahulu berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Namun, ada yang menduga Badeng telah digunakan masyarakat sejak sebelum Islam datang dan digunakan untuk acara yang berhubungan dengan ritual padi. Angklung Buncis. Buncis merupakan seni pertunjukan yang bersifat hiburan. Mulanya buncis digunakan pada acara pertanian yang berhubungan dengan padi, namun kini buncis digunakan sebagai seni hiburan. Hal ini seiring perubahan masyarakat dan tidak lagi mengindahkan hal-hal yang berbau kepercayaan lama. Pada tahun 1940-an merupakan berakhirnya buncis sebagai ritual dalam penghormatan padi. Pada saat itu juga buncis beralih sebagai suatu hiburan. Catatan tambahan. Menurut keterangan sejarah,
Sejak zaman Hindu, angklung pernah dipakai pada upacara ritual keagamaan atau persembahyangan sebagai pengganti tinta atau bel yang digunakan oleh seorang pendanda atau pendeta Hindu yang mungkin karena gentanya tadi pecah dan sebagainya. Pada masa kerajaan Panjaran Hindu, angklung pernah dijadikan sebagai alat musik, kawat musik tentara kerajaan, dan pada saat terjadinya perang bubat, angklung dibunyikan oleh tentara kerajaan tadi sebagai pembangkit semangat juang atau tempur. Dan hal ini pula pada pemerintahan kolonial mengeluarkan larangan bahwa angklung tidak boleh dibunyikan atau dimainkan kecuali oleh anak-anak dan pengemis.